Antusias masyarakat ibu kota untuk melakukan mudik lebaran masih tinggi. Terlihat satu hari sebelum larangan mudik lebaran 2021 diberlakukan, Terminal Bus Kalideres Jakarta Barat dipadati calon penumpang yang ingin melakukan mudik lebaran dengan menggunakan bus. Tercatat sejak tanggal 1 hingga 5 Mei 2021, sebanyak lebih dari 4.000 penumpang bus antar kota antar provinsi atau AKAP pulang ke kampung halaman mereka melalui Terminal Kalideres. Terjadinya lonjakan penumpang di Terminal Kalideres menyebabkan kerumunan di wilayah terminal. Kepala Terminal Kalideres Revi Zulkarnaen mengatakan imbauan penerapan protokol kesehatan seperti memakai masker hingga menjaga jarak terus digencarkan oleh petugas Dinas Perhubungan di Terminal Kalideres. Sebagai bentuk pencegahan penyebaran COVID-19 di terminal, para calon penumpang wajib menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan tidak berkerumun di dalam terminal, serta mengisi Corona Likelihood Matrix atau CLM. Sementara itu, layanan bus AKAP di Terminal Kalideres pun akan tetap beroperasi pada periode larangan mudik 6 hingga 17 Mei 2021. Namun, kendaraan yang beroperasi hanyalah bus yang telah memiliki stiker khusus dari Kementerian Perhubungan. Bus tersebut diperuntukkan bagi perjalanan mendesak seperti keperluan pekerjaan, sakit, hingga ibu melahirkan. Tentunya dengan melampirkan berkas secara lengkap sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Perhubungan. Baik, jadi kalau untuk total dari hari Sabtu ya, hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa ya, hari ini hari Rabu, itu diperkirakan penumpang sudah berangkat lebih 4.000-an ya, 4.000-an dari Terminal Kalideres, yang mana yang tujuan favorit itu kan Padang, Palembang, Lampung, kemudian Jawa Tengah. Ya, jadi hanya dipergunakan untuk kebutuhan kepentingan mendesak. Jadi untuk perjalanan dinas, kemudian untuk keluarga meninggal, terus untuk yang keluarga sakit, dan juga untuk mengantar ibu hamil atau mau melahirkan. Begitu. Nanti kita akan membuat surat, termasuk surat petunjuk untuk penumpang bahwa dia apabila sudah melengkapi persyaratan, baru dia diperbolehkan untuk membeli tiket. Jadi dia tidak boleh membeli tiket dulu, persyaratannya belakangan. Tidak, jadi dia persyaratannya dulu kita cek, berarti misalnya dia harus ada surat perjalanan dinasnya enggak, kemudian ada SIKM-nya enggak. Terus itu yang kita cek. Nanti kalau dia udah oke, berarti kita kasih surat bahwa dia diperbolehkan untuk ke tiket loket, dia membeli tiket. Melihat lonjakan penumpang yang terjadi saat akhir pekan lalu, pemberlakuan tes genos COVID-19 secara acak terus digencarkan oleh petugas. Jika sebelumnya dalam sehari hanya melakukan tes acak 10 hingga 15 orang, kini ditingkatkan menjadi 75 orang hingga 100 orang per harinya. Ya, jadi untuk layanan genos yang selama ini sebelum ada peningkatan penumpang, itu kan kita lakukan secara random, hanya 10 sampai 15 orang. Nah, tapi sejak ada peningkatan hari Sabtu, kita tingkatkan lagi jumlah pemeriksaan genosnya. Jadi yang selama ini hanya 10 sampai 15 orang kita periksa, kita tingkatkan dari mencapai 75 sampai 100 orang per hari. Ya, karena kita sudah mulai. Ya random. Karena menurut aturan SE gugus tugas bahwa untuk perjalanan antar kota antar provinsi yang menggunakan bis antar kota antar provinsi itu masih bersifat random atau acak. Jadi kita di terminal selain ada pemeriksaan genos yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, itu secara gratis ya, karena ini bantuan dari Kementerian Perhubungan. Kita ada tim medis dari Dinas Kesehatan DKI, kemudian Sudin Kesehatan Jakarta Barat dan Puskesmas Kecamatan. Jadi gunanya di situ memeriksa kesehatan supir dan tes urin juga. Nah, sekarang ada di lokasinya di posnya di tengah ya. Terus kemudian apabila ada penumpang yang dites genos dia positif, kita cek sekali lagi, kedua masih positif, berarti yang ketiga dia harus kita tingkatkan ke PCR atau ke antigen. Nah, kita sudah siapkan, nah itu yang melakukan adalah dari tim medis dari Puskesmas begitu. Novi Permatasari, Serolina Lamba, DAI TV.